Aku memohon 3 perkara kepada Allah, maka Allah memberiku 2 perkara dan menolak 1 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitarqil manahi wa fi'lit ta'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan hadir dalam rangka memenuhi undangan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada manusia mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan mengajak para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal yang akan dibawa ke kampung akhirat nanti ialah bekal takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. 2 hari yang lalu, tepatnya hari Rabu 14 Februari 2024, masyarakat Indonesia telah mengikuti salah satu hajat besar 5 tahun sekali, yakni proses pemilu 2024 untuk memilih wakil-wakil kita di DPR dan juga presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin di negara kita. Alhamdulillah, secara umum pemilu telah berjalan dengan lancar dan damai. Di dalam pandangan Islam, persoalan pemimpin mendapatkan perhatian serius. Apapun bentuknya, pemimpin sangat dibutuhkan di dalam masyarakat. Bahkan dalam lingkup yang sangat kecil sekalipun, kehadiran seorang pemimpin akan membawa kepada sistem yang lebih terarah agar berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Pentingnya kehadiran seorang pemimpin dapat ditelusuri dari pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana salasatun fi safarin falyu'ammaru ahadahum." Bila ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mengandung makna bahwa kepemimpinan adalah hal penting dalam sebuah aktivitas bersama. Perjalanan 3 orang bisa dikatakan kegiatan yang dilakukan oleh tim kecil. Artinya, perintah Nabi tersebut tentu lebih relevan bila diterapkan dalam sebuah komunitas yang lebih besar, mulai dari tingkat RT, RW, pemilihan kepala desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga lingkup negara. Juga ada lingkup-lingkup aktivitas lainnya yang memerlukan kebersamaan. Hadirnya pemimpin membuat kerumunan massa menjadi jamaah yang terorganisasi. Ada tujuan
pembagian peran, dan aturan yang ditegakkan bersama. Dapat dibayangkan seandainya sebuah negara seperti Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tanpa ada seorang pemimpin negeri, apa yang terjadi? Tentu akan terjadi kekacauan karena kehidupan sosial tidak terkendali dan sumber daya alam tidak terkelola secara baik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi syukur alhamdulillah, proses pemilu 2024 telah berjalan dengan lancar dan damai. Pasca pemilu, tugas kita saat ini adalah menjaga silaturahmi dan ukhuwah agar selalu terbina dan terjaga. Jangan sampai setelah pemilu selesai kita tidak mau bertegur sapa dengan kerabat, tetangga, dan masyarakat di sekitar kita hanya karena berbeda pilihan. Tidak dapat dipungkiri, pemilu 2024 memunculkan perbedaan pendapat dan terkadang muncul ketidakharmonisan dalam bermasyarakat, bahkan rentan terjadinya permusuhan. Adanya perbedaan pendapat di kalangan umat manusia pernah disampaikan Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim diterangkan, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah tiba dari Al-Aliyah. Ketika melewati Masjid Muawiyah, beliau masuk dan kemudian sholat 2 rakaat. Mereka pun sholat bersama dan Nabi SAW memanjangkan doa kepada Allah lalu berpaling kepada mereka. Rasulullah SAW lalu bersabda, "Aku memohon 3 perkara kepada Allah, maka Allah memberiku 2 perkara dan menolak 1 perkara. Aku memohon agar Dia tidak membinasakan umatku dengan kekurangan pangan yang menyeluruh, maka Dia mengabulkannya. Tidak membinasakan mereka dengan ditenggelamkan, maka Dia mengabulkannya. Dan tidak menimpakan permusuhan di antara mereka, maka Dia menolaknya." Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis yang disampaikan Rasulullah SAW tersebut kini menjadi kenyataan. Dan hingga sekarang, sejak Rasulullah SAW wafat, pertikaian dan permusuhan di antara umat Islam terus terjadi. Salah satu penyebabnya adalah tidak pandai mengelola perbedaan dengan baik, masih mengedepankan ego dan emosi. Belajar dari hadis tersebut, marilah kita saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat, karena perbedaan adalah rahmat. Dalam konteks pemilu 2024 ini, ketika proses pemilihan sudah selesai, sudah waktunya bagi kita semua untuk bergandengan tangan, bersatu kembali, merajut ukhuwah dan mengokohkan silaturahmi. Ingatlah pesan Rasulullah SAW, orang yang dianggap menyambung silaturahmi itu bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin, tetapi orang yang menyambung silaturahmi ialah orang yang menjalin kembali hubungan kekerabatan yang sudah terputus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita renungkan sejenak, suatu saat ketika kita dilanda kesulitan atau musibah meninggal dunia, yang akan mengurus jenazah baik memandikan, mengkafani, mensolatkan, menggotong keranda jenazah maupun memasukkan kita ke liang lebur, bukanlah orang yang kita pilih, tetapi yang melakukan itu semua adalah orang-orang terdekat di sekitar kita, keluarga, kerabat, tetangga, atau rekan kerja kita. Rasulullah SAW sekali lagi mengingatkan pentingnya menjalin terus ikatan silaturahmi, karena silaturahmi akan memperluas rezeki dan memperpanjang usia. Dalam sebuah ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyebutkan tentang pentingnya menyambung silaturahmi dan berbuat baik kepada orang-orang terdekat. Ini persis setelah perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi syirik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat ini saya sampaikan. Semoga dengan penyampaian khutbah Jumat ini, jalinan silaturahmi dan ukhuwah di negeri ini selalu terjaga dengan baik, dan semoga negeri tercinta Indonesia ini selalu berada dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfirli wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.